Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Doni Prakoso dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289225566. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait eh, mata kuliah ekonomi manajerial. Dosen pengampu kami adalah Dr. Son Haji SAG MM. Baik, langsung saya mulai untuk materi yang pertamanya tentang lingkup ekonomi manajerial. Tujuan dari lingkup ekonomi manajerial itu membantu manajer dan eksekutif dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis. Ini melibatkan penggunaan alat analisis ekonomi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja dalam sebuah perusahaan. Lalu konsep penting dalam ekonomi manajerial yang pertama adalah analisis biaya, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga teori kepuasan konsumen, yang keempat analisis pasar dan persaingan, yang kelima adalah strategi bisnis. Lalu yang kedua teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang membantu menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas suatu barang atau jasa ditentukan di dalam pasar. Teori permintaan atau demand theory adalah permintaan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera dan preferensi, harga barang, eh, harga barang lain sebagai pengganti atau barang komplementer, ekspektasi konsumen dan faktor-faktor lainnya. Lalu teori penawaran atau supply teori adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu meliputi biaya produksi, teknologi, harga faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, lalu ekspektasi produsen dan faktor-faktor lainnya. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta pada harga tertentu dan titik keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk merubah karena tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan. Keseimbangan pasar adalah hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, konsep dasar elastisitas dan perhitungan. Elastisitas adalah konsep ekonomi yang mengukur respon perubahan dalam suatu variabel terhadap perubahan dalam variabel lain. Dalam ekonomi, elastisitas digunakan untuk mengukur sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lainnya. Elastisitas dapat digunakan untuk menggambarkan sensitivitas atau responsibilitas konsumen, produsen, atau pasar terhadap perubahan kondisi ekonomi. Ada beberapa jenis elastisitas yang umum digunakan dalam ekonomi. Yang pertama, elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand, bisa disingkat dengan PED. Yang kedua, elastisitas pendapatan permintaan atau income elasticity of demand atau bisa disingkat YED. Yang ketiga, elastisitas silang atau cross elasticity of demand bisa disingkat dengan XID. Perhitungan elastisitas melibatkan perbandingan persentase perubahan dalam variabel yang relevan. Elastisitas merupakan angka numerik yang menggambarkan sensitivitas perubahan dalam suatu variabel terhadap perubahan dalam variabel lain. Penting untuk memahami dan mengukur elastisitas dalam analisis ekonomi. Karena hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merencanakan kebijakan, menentukan harga, dan meramalkan perilaku konsumen dan produsen dalam pasar. Lalu selanjutnya terkait perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah ekonomi merujuk pada cara individu dan rumah tangga
membuat keputusan tentang apa yang akan mereka beli, kapan mereka akan membelinya, berapa banyak yang akan mereka beli, dan bagaimana mereka akan membelinya. Ini merupakan aspek penting dalam studi ekonomi mikro, karena keputusan konsumen memiliki dampak langsung pada permintaan pasar untuk barang dan jasa, dan oleh karena itu pada harga dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, total utility, marginal utility dalam mencapai kepuasan konsumen. Total utility atau utilitas total mengacu pada jumlah total kepuasan atau utilitas yang diperoleh oleh seorang konsumen dari mengonsumsi sejumlah tertentu barang atau jasa. Total utility cenderung meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi hingga mencapai titik jenuh, di mana tambahan konsumsi barang atau jasa tidak lagi memberikan peningkatan signifikan dalam kepuasan. Selanjutnya, marginal utility atau utilitas marginal. Marginal utility adalah perubahan dalam kepuasan atau utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Marginal utility berguna untuk mengukur sejauh mana suatu barang atau jasa dapat meningkatkan kepuasan tambahan pada tingkat konsumsi yang diberikan. Hukum utilitas marginal yang penting menyatakan bahwa dengan asumsi konstan, semua faktor lainnya, marginal utility cenderung menurun seiring dengan peningkatan konsumsi. Dengan kata lain, semakin banyak Anda mengonsumsi suatu barang atau jasa, marginal utility-nya akan cenderung menurun. Dan yang ketiga adalah ketika konsumen mencapai titik di mana marginal utility sama dengan harga barang atau jasa, ia akan mencapai titik keseimbangan, di mana kepuasan tambahan yang diperoleh dari konsumsi tambahan sebanding dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ini adalah prinsip dasar di balik pengambilan keputusan konsumen dan membantu menjelaskan mengapa orang memiliki barang atau jasa tertentu dalam jumlah tertentu. Konsep dasar produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan transformasi input menjadi output dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsep dasar produksi melibatkan beberapa unsur penting, termasuk faktor produksi, teknologi, tujuan produksi. Berikut ini adalah konsep tentang dasar produksi. Yang pertama, faktor produksi. Di dalam faktor produksi ada tiga komponen. Yang utama adalah tenaga kerja, yaitu merupakan fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Yang ketiga adalah modal, itu adalah aset fisik atau finansial yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin, peralatan, bangunan, dan dana. Yang ketiga adalah bahan baku. Bahan baku atau bahan mentah itu atau setengah jadi yang dipergunakan dalam produksi. Contohnya kayu untuk memproduksi mebel atau biji gandum untuk memproduksi roti. Komponen kedua adalah teknologi. Teknologi mencakup metode, yaitu alat, mesin, proses, dan pengetahuan yang digunakan dalam produksi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Tujuan produksi sendiri tujuan produksi sendiri dapat beragam, seperti memaksimalkan keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, atau memaksimalkan produksi untuk meningkatkan lapangan kerja. Tujuan produksi akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan atau produsen. Kesimpulannya, dalam bidang ekonomi manajerial dapat mengacu pada berbagai hal, tergantung pada konteks spesifiknya. Namun umumnya ketika manajerial adalah disiplin ilmu yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi dengan konsep manajemen untuk membantu organisasi dan perubahan dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu kesimpulan kedua, dalam ekonomi manajerial dapat bervariasi tergantung pada isu atau topik spesifik yang sedang dibahas. Namun dalam semua kasus, ekonomi manajerial membantu organisasi dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan ekonomi mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Atas lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.